Ya, gimana Puan? Malam minggu magisan di kantor, Dek. Malam minggu lagi. Berapa puluh bulan itu kita Apanya? lewati? Berapa puluh bulan kita malam minggu di kantor? Ada? Ratusan ya pasti Puan. Kalau kita kapan mami seribu minggu. Jadi, apa yang kita mau laporkan ini? Ya, jadi besok kita mewakili saya dulu bos ini untuk di halaman 1 bahwa untuk pertama kalinya ada wisata heli di Sulawesi Selatan. Nah, ini Wisata heli. wisata heli. Jadi kita naik helikopter? Nah, helikopter kalau mau ke wisata di Kota Makassar ada wisata heli kayak di Jakarta. Kerennya tahu ah. Biasanya itu kan helikopter itu untuk menggunakan fasilitas itu terbatas. Betul sekali. Karena kita butuh dan penyedia helikopter juga di Makassar itu terbatas, biasanya hanya institusi besar Betul. seperti Polri, TNI, ataupun korporasi besar. Yes. Nah, salah satu korporasi besar di Sulsel, Indonesia Timur, Joshua, Iya. meluncurkan wisata heli. Deh, Nah, keren ini itu. wisata heli bisa dilihat di pantai Joshua, bisa dinikmati di pantai Joshua. Jadi kalau kita saya baca sedikit karena ini supaya informasinya benar kepada teman-teman Tribuners. Jadi salah satu anak perusahaan Joshua Group ini namanya, kita cek dulu. Ya, salah satu lah di ulang tahunnya juga paksa yang ke-77 tahun. Yes. Boso Wisata Indonesia. Hah? Boso Wisata. Boso Wisata Indonesia namanya. Iya. Aduh. Nah, ini dia, Boso Wisata Indonesia. Jadi sekaligus juga di hari ulang tahunnya foundernya Bosowa, Bapak HM Aksa Mahmud, yang ke-77 tahun, maka diluncurkanlah wisata heli. Tadi diiringi juga dengan doa oleh wakil pemimpin redaksi kita. Berdoa tadi jadi selain datang untuk menghadiri sebagai perwakilan Tribun Timur, membacakan doa juga. Iya. Supaya wisata heli ini bisa selamat dan tadi lancar sentosa wisata helinya. Jadi di launching wisata water sport namanya dan resto Pantai Indah Bosowa Carita. Jadi di situ itu tempatnya itu wisata heli, ada banyak jenis-jenis jenis Destinasi. bentuk wisatanya. Iya. Jadi selain berwisata, ada banana boat. Dan itu kan pantai di situ, jadi pasti ada wisata pantai seperti di Bali lah. Iya. Toh? Ada mungkin ya ini rolling donut, kemudian jet ski. Itu semua didapatkan di pantai Bosowa. Sering kita sebut ya. Nah, jadi wisata heli ini kalau kita mau naik itu Puan 7.500.000. Itu Dibayar? untuk kapasitas 5 orang. Itu sedikit itu. Iya. 15 menit keliling Kota Makassar. Mana yang mau naik toh? Iya. Mau laki ya, jadi 7.500.000 untuk 5 orang, dibagi-bagi ya sekitar 1.500.000 per orang. Iya. Nah, ini Anda bisa menikmati ini setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 7.00 sampai 16.00. Nah, lokasinya pastilah di Pantai Indah Bosowa.
Jadi ada satu yang menarik dari pernyataan. Jadi tadi ada datang kepala dinas pariwisata sama rektornya Unhas. Jadi Pak Kadis Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, Prof. Jufri ini menyatakan ini wisata heli pertama di Sulawesi Selatan. Iya tahu. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa ini persembahan yang luar biasa untuk Sulsel, khususnya Makassar. Kehadiran wisata heli Bosowa ini memiliki daya tarik yang luar biasa Iya. dan akan semakin banyak menarik wisatawan ke Sulsel. Betul sekali. Jadi ini juga salah satu penarik. Jadi bos, bukan cuma di Jakarta ada yang begini. Jakarta itu mahal 1 jam. Ya. Ini di sini murah Ji. Nah, kemudian Pak Aksa menyampaikan bahwa jadi tadi itu terbang perdana, hadir Prof. Jamaluddin Jompa, kemudian Prof. Batara, tadi juga Prof. Jufri dan guru besar. Jadi Hebat jadi. dia juga menyampaikan bahwa ini wisata heli adalah harga diri Sulsel. Pak Aksa yang bicara ini. Iya. Bosowa berkewajiban menjaga dan menegakkan harga diri Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Makanya Bosowa habis-habisan untuk yang pertama PSM, kedua sejak zaman Belanda kita di Sulawesi adalah sentral perekonomian dan peradaban di kawasan timur Indonesia. Betul. Makanya saya fokus pada pendidikan dan wisata. Ih, kerennya Pak Sadi. Keren. Jadi di pendidikan itu Paksa kan sudah mengakuisisi Universitas 45 toh? Iya. Menjadi Universitas Bosowa melalui Yayasan Aksa Mahmud. Kemudian ini wisata di Pantai Indah. Belum lagi di pulaunya po. Iya tahu. Jadi silahkan Anda nikmati. Nah, ini acaranya masih ada tadi malam dan semoga sebentar besok kita akan share ke lagi. Kemudian yang kedua adalah ini dari teknologi lagi bahwa pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi sementara meminta semua kepada penyedia layanan aplikasi berbasis private public, misalnya WhatsApp yang mengambil data-data masyarakat untuk keperluan publik, misalnya chatting. Chatting itu apa namanya ya? Saling menyapa di WhatsApp, kemudian di Facebook dan lain-lain yang mengambil data privasi dari masyarakat supaya mendaftarkan diri di apa tadi namanya ini? Saya buka supaya kita tidak salah-salah. Iya. Informasi. Apa namanya? Penyelenggara. Nah ini. Apa namanya tadi tuh, Kak? Penyelenggara sistem elektronik Nah, penyelenggara sistem elektronik. PSE. Jadi kalau misalnya ini tidak didaftarkan, penyelenggara ini tidak mendaftarkan akunnya Iya. di website ini, maka akan diblokir. Iya. Jadi ini ya adalah bentuk salah satu kedaulatan dari negara Republik Indonesia Iya. supaya informasi-informasi yang beredar di Indonesia itu sesuai dengan jati diri bangsa. Iya tahu. Nah, misalnya terorisme, jangan sampai akun-akun yang ada di Indonesia, akun Facebook, akun WhatsApp, YouTube dipakai oleh teroris untuk melancarkan aksinya di Indonesia. Iya, Nah, sehingga semua informasi yang terkait nanti persoalan
yang mengancam kedaulatan Indonesia itu akan ditapis, Betul. diblokir, Tahu di dia? take down. Iya iya Nah, iya. jadi besok apa aturan mainnya silakan baca di Tribun Timur. Kita turunkan aturan-aturan main pasal demi pasal yang misalnya sanksi administratif, baik itu pun aplikasi yang belum mendaftarkan. Iya. Karena kan begini logikanya, ketika aplikasi ini mengambil data privasi orang, nama, umur, hobi, kemudian itu disalahgunakan, siapa yang bertanggung jawab? Iya. Sehingga supaya penyedia aplikasi lokal maupun internasional ini bisa mempertanggungjawabkan ini, maka diatur oleh negara. Iya iya. Nah, ini salah satu bentuk kemajuan dari bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Betul. Nah, jadi memang kita perlu itu. Jangan sampai data-data masyarakat ini dipakai oleh pihak yang ingin merugikan NKRI. Nah, ada banyak besok Bang, ada juga terkait pelecehan anak. Jadi misalnya kan biasa itu di WhatsApp atau di Facebook orang melecehkan orang. Nah, itu ketika dia mengetik kata-kata pelecehan itu nanti itu tidak akan terpublish. Langsung terhapus. Jadi tidak ada yang bisa membuli lagi. Tidak lagi bentuk pelecehan verbal, bentuk pelecehan bentuk pelecehan langsung yang beredar di media sosial misalnya. Nah, jadi memang penting, kalau kita sih mendukung untuk itu. Begitupun dengan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Iya iya. Nah, jadi itu semua ditapis. Deadline-nya itu sampai tanggal 20. Sehari setelah itu kalau misalnya masih ada aplikasi yang belum mendaftarkan, jangan kaget kalau misalnya itu tiba-tiba terblokir di smartphone Anda. Nah, ini informasi yang sangat penting kepada masyarakat, jadi mesti disampaikan secara lugas. Ada juga beberapa penyedia aplikasi yang belum mendaftarkan, tapi masih ada waktu, kita tunggu. Tapi seperti akun aplikasi TikTok itu sudah mendaftarkan. Jadi ya kalau misalnya ada masalah bisa ditelusuri. Yes. Jadi begini pun, misalnya ada yang berkomentar jelek atau membagikan mengedit dan lain-lain, itu bisa tepat ditelusuri. Karena kan jelas tahu datanya. Betul. Ada di di dalam server, jargonnya kementerian. Tahu. Kemudian yang lain juga kita turut berduka karena ada 3 warga Selayar yang menjadi korban pembantaian dari KKB Papua di Nduga, di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, di daerah pegunungan. Kenapa kayak itu enggak dia? Tadi ya dari kronologisnya itu kalau kita baca tiba-tiba ada semacam separatis ya, KKB langsung ke permukiman yang dihuni oleh banyak warga pendatang. Jadi bukan cuma orang Selayar, ada 4 warga Selayar tadi kita baca informasinya dari tribunpapua.com yang diserang, kemudian 3 meninggal. Ada juga warga Sulsel, belum ditahu warga Sulsel ini dia di mana asalnya, masih dalam pengembangan karena kan di daerah pegunungan sana terbatas informasi. Kemudian jadi tiba-tiba datang sekitar 20 orang bersenjata lengkap datang, kemudian di sana kan banyak pedagang. Jadi orang-orang dari Sulawesi Selatan di sini yang ke sana itu rata-rata pedagang. Jadi langsung mengobrak-abrik dagangan di sana, meminta semua laki-laki keluar. Setelah itu langsung ditembak. Jadi memang ini semacam teror. Kita tidak bisa jelaskan detail karena ini akan terbit di YouTube. Jadi itu saja terjadi penembakan. Untuk detailnya silakan baca di koran.
untuk menghindari apa namanya, cerita yang sadis. Karena kalau kita baca itu beritanya sadis sekali kan. Nah, itu saja Puang dari kami. Kemudian di bisnis besok Anda baca ada beberapa karena ini akhir pekan, ada mainan, misalnya mainan anak di TSM ini diskon sampai 70%. Jadi silakan Anda ke sana sampai 20 Juli. 20 Juli itu hari apa? Pertengahan pekan depan. Kemudian ada juga Alfamart minyak goreng yang kalau kita cek sekarang harga minyak goreng itu Turun, turun sekali. Turun dari kenaikan kan? Yang pernah tembus sampai 60.000 lebih, Iya, sekarang. sekarang tinggal 30 ribuan. Iya, nanti tunggu sampainya 15.000. Iya, karena kan pemerintah sudah apa namanya ya, sudah menahan kemarin ekspor. Karena kan yang membuat kenapa harga minyak goreng itu naik karena 4 juta liter kemarin diekspor. Balas semi warganya. Itu yang tersangka dirjen di kementerian, Kementerian Perdagangan karena masalah itu. Jadi minyak ini sudah turun semua karena kemarin pemerintah langsung melarang ekspor. Sampai petani sawit itu demo di Luwu Utara. Tapi ya untuk kepentingan bersama, karena jangan sampai harga minyak juga terlewat-lewat. Iya, Dende. Lebih ini misalnya harga bahan pokok semuanya kalau digabung semua ya lebih daripada sayur. Misalnya kita mau goreng lebih mahal minyaknya ketimbang mungkin kita membuat satu makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu masalahnya. Oke, Puan. Iya, selain itu apa lagi? Tidak ada lagi. Silakan dari teman-teman mungkin yang lain. Siap. Makasih Kak Cing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.